Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرة الكرماء والفضلاء العليم العلماء sesepuh bini sepuh, segenap asatid wal asatidat dan kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Al-Jabbar rahimakumullah yang berbahagia. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya lah. Di siang hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan saling bersilaturahim, saling bermuajahah, saling at-ta'aruf, saling mengenal. Dan kemudian kita lanjutkan dengan ngopi bareng. Alhamdulillah. Kalau kita ngopinya di masjid, insya Allah akan membawa keberkahan. Tapi kalau kita ngopinya di warung-warung pojok, habis jogging kita cari warung pojok, habis sepedaan kita cari warung pojok, kemudian kita ngopi di sana, naudzubillah, boleh jadi ngopi yang seperti itu yang akan mengundang dosa. Tapi kalau ngopinya di masjid, insya Allah akan memberi keberkahan. Kenapa? Karena ngopi di masjid itu adalah ngobrol perkara iman, ngobrol perkara infak, dan ngobrol perkara-perkara yang insya Allah akan menjadi bekal di dalam kehidupan kita. Selawat serta salam mari kita mohonkan semoga tercurahkan untuk baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh generasi penerusnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang senantiasa terus berupaya untuk bisa melaksanakan syariahnya sampai akhir hayat kita. Kita istiqomah memegang kalimah syahadah sampai dengan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, karena Bapak Kiai hari ini tidak bisa hadir, maka saya diminta oleh Bapak Ketua MUI untuk menjadi badal untuk beliau. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Jabbar rahimakumullah yang berbahagia. Kelak kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan dalam satu tempat. Kalau hari ini kita bisa menyaksikan luasnya area Masjid Al-Jabbar, apakah kira-kira bisa menampung orang sekecamatan Gede Bage? Kalau masih bisa, mampukah menampung orang se-Bandung? Kalaupun bisa mungkin hanya tahun itu saja. Tapi boleh kita bayangkan, nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh manusia. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai ke Adam yang berikutnya.
sampai ke Adam yang belum lahir nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu titik, satu tempat yang bernama padang mahsyar. Maka hari itu sejauh mata memandang adalah lautan manusia. Apa yang mereka tunggu? Setelah sekian tahun mereka menunggu di tempat tersebut, akhirnya ada sekelompok orang yang hadir sowan kepada Nabi Adam. Wahai Nabiullah, engkau adalah bapaknya manusia. Engkau adalah tercipta atas kehendak Allah, atas kekuasaan Allah. Bisakah engkau memohon kepada Allah agar segera diputuskan, dipercepat proses pengadilan ini? Apa jawab Nabi Adam? Wahai manusia, aku punya satu dosa yang membuat aku terusir dari surga pada waktu itu. Maka aku malu untuk menghadap Allah hari ini. Coba engkau datang kepada Nabi Nuh. Diarahkanlah oleh Nabi Adam agar sowan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Begitu sowan kepada Nabi Nuh, jawaban Nabi Nuh pun sama. Aku punya dosa yang sangat aku pikirkan, yang membuat aku gelisah hari ini dan membuat aku malu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Coba engkau datang kepada Nabi Ibrahim. Kemudian diarahkan juga kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan jawabannya adalah sama. Aku malu hari ini untuk sowan, untuk menghadap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampailah kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merespon permintaan dari umatnya. Maka oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil, ummati, ummati, mana umatku, mana umatku. Maka hari inilah bagianku. Mari kita bersalawat untuk baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita adalah termasuk orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga ibu-ibu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Jabbar rahimakumullah yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu sungguh benar-benar berada di dalam kerugian. Kalau rugi berbisnis kita Bapak Ibu sekalian, hari ini kita rugi, mungkin besok akan laba banyak. Hari ini kita beruntung, boleh jadi besok akan mengalami kerugian. Dan seperti itu dan seterusnya. Tapi kalau ruginya rugi di akhirat, naudzubillah, thumma naudzubillah min dalik. Mohon perlindungan kita kepada Allah, jangan sampai kita termasuk orang yang rugi di akhirat nanti. Karena rugi di akhirat itu adalah benar-benar kerugian yang sangat nyata. Innal insana lafi khusrin. Lafi khusr. Sungguh benar-benar berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan yang mau beramal soleh, mereka itulah yang tidak rugi. Oleh karena itu, mari kita senantiasa perbaharui terus keimanan kita.
seperti imannya para nabi. Mari kita terus pupuk keimanan kita agar sampai kepada keimanannya para nabi. Dalam satu sabda hadis, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum biqouli la ilaha illallah." La ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Wa amilus salihat. Dan kemudian iman yang terus dipupuk, iman yang terus diperbaharui, maka akan membimbing kita agar kita beramal solih. Sebab keimanan tanpa amal solih tentu saja hanya sebuah pengakuan saja. Ketika iman sudah berbuah dengan amal soleh, maka orang yang beramal soleh inilah yang kemudian akan termasuk selamat daripada kerugian. Kerugian di dunia, kerugian di akhirat. Apalagi na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Apalagi hari ini kita berada di bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di mana ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian ditutup. Yang ketiga adalah bulan Muharram. Dan yang keempatnya adalah bulan Rajab. Hari ini kita sudah berada di tanggal 2. Hari yang kedua bulan Dzulhijjah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajr walayalin ashr. Demi waktu subuh. Menunjukkan alangkah pentingnya waktu, sehingga tidak sekali dua kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan waktu. Mulai dari wadduha, demi waktu duha. Ada walaili idza yaghsha, demi malam apabila telah menyelimuti cahaya siang. Ada wasyamsi, demi matahari. Dan di surat Al-Fajr Allah berfirman, wal fajr walayalin ashr. Demi malam-malam yang 10. Nah, demi malam-malam yang 10 ini para imam memberikan tafsiran. Termasuk di dalamnya adalah Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud 10 hari itu adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, yang hari ini kita berada di hari yang kedua. Mari kita tingkatkan amal soleh kita dalam segi kuantitas apalagi kualitasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Yani ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Tidak ada hari-hari yang di hari tersebut dilakukan amalan-amalan soleh, kemudian lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada 10 hari ini. Yang dimaksud adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah juga tidak bisa mengalahkan keutamanya termasuk jihad fi sabilillah, berjuang untuk memuliakan agama Allah? Maka jawab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala walal jihadu fi sabilillah.
termasuk juga tidak bisa mengalahkan keutamaannya, mengungguli keutamaannya adalah jihad fisabilillah, berjuang di agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan pengecualian. Kecuali apa? Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang keluar membawa seluruh harta bendanya untuk berjuang memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak kembali lagi. Artinya dia sudah meninggal dalam keadaan syahid. Nah, itulah kemudian yang bisa menandingi kemuliaan dan keutamaan amalan-amalan solih yang dilaksanakan di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas segala amal solih kita di bulan-bulan yang Allah muliakan. Lebih-lebih di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah yang berbahagia. Amal solih saja ternyata masih kurang. Karena di ayatnya dilanjutkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Betapa banyak orang yang sudah beramal solih, sudah istilahnya dicadangkan, diharap-harapkan bahwa amalan soleh itu mampu menyelamatkan dia nanti di akhirat. Tetapi ketika amal soleh itu dihadirkan, ternyata tidak mampu menebus kesalahan yang pernah dia lakukan. Karena apa? Karena dia adalah termasuk orang yang muflis. Siapa itu muflis? Dia datang ke hadapan Allah dengan segudang pahala ibadah hajinya, segudang pahala sholatnya, segudang pahala ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi ternyata dia melakukan hal-hal yang membuat orang tersebut menjadi bangkrut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Apa kemudian yang menjadi penyebab orang itu menjadi bangkrut? Karena pertama satu, dia tidak bisa mempertahankan kebenaran. Setiap amal baik kemudian dilandasi dengan niat yang baik pula, maka yakin demi Allah amalan-amalan tersebut akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika orang yang beramal tadi tidak bisa mempertahankan kebaikan tersebut, apakah dia dengan menyebut-nyebut amalan-amalan yang pernah dia lakukan? Makanya la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan sedekahmu, pahala sedekahmu dengan engkau menyebut-nyebutnya, dengan engkau menyakiti hati si penerimanya. Artinya amalan soleh yang pernah kita lakukan boleh jadi gugur karena perbuatan kita sendiri. Kenapa? Kita tidak mampu istiqomah, tidak mampu mempertahankan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dia tidak sabar. Tidak sabar untuk mempertahankan niat karena Allahnya. Sehingga amalan-amalan yang seharusnya dia akan unduh pahalanya nanti di akhirat menjadi habis karena akibat perbuatannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, segenap jamaah Masjid Al-Jabar rahimakumullah, mohon pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak berdoa di hari-hari di 10 yang pertama di bulan Zulhijjah ini agar kita diistiqomahkan, berada di dalam ketaatan sampai dengan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Ditutup usia kita dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan mudah-mudahan
kita senantiasa berada dalam siratal mustaqim sampai akhir hayat kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.